Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar sahabat Cakmur, sahabat vitamin IP, subscriber. Jangan lupa Bapak dan Ibu like, komen, dan subscribe channel ini, di share. Dan tentunya kita akan mendukung upload sehari terus menerus. Channel ini akan berkembang ke seluruh dunia. Hari ini saya vitamin IP dari Pondok Kacang Timur ingin menanyakan kepada Cakmur, ada kegiatan apa nih Cak? Sedang zikir-zikir dan apa nih hari ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa sahabat semuanya. Alhamdulillah saya bersama Ustaz Vitamin IP. Kesempatan mulia ini kita bersyukur kepada Allah. Rabbi auzina nasykura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, mudahkan kami untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur kepada orang tua kami, mendidik kami dan juga membesarkan kami sehingga kami bisa bermanfaat untuk umat. Pertama kita bersyukur, yang kedua salawat salam kita sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Malam ini menyapa kami berdua, barangkali ada hal yang ingin Ustadz Uti sampaikan. Iya kan? Ini hari ini kegiatannya apa nih? Di bulan Rajab menuju Ramadan, seperti apa nih kegiatan di yayasan ini? Kesempatan hari ini di Yayasan Islam Bani Murida beralamat di Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Alhamdulillah atas izin Allah dipelopori oleh Ustaz Zaidah Farida, sarjana Al-Quran. Kebetulan beliau adalah bendahara di Yayasan Islam Bani Murida dan beliau juga pimpinan Majlis Ta'lim Nurul Quran, pimpinan Majlis Zikir Torekoh Baqiyatus Sholihah An-Naqsabandia. Alhamdulillah memang rutin zikirannya, kegiatan di Yayasan Islam Bani Murida. Namun malam ini kelihatannya agak spesial. Kelihatannya diawali dengan zikir rutin, barangkali nanti akan dilanjutkan dengan santunan anak yatim programnya. Nah, santunan anak yatim ini bertujuannya apa sih? Maksudnya apa? Apakah ada ayat yang menganjurkan? Sudah jelas barangkali kita sebagai umat Islam ketahuilah bahwa Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka orang yang menghardik anak yatim. Nah, ila akhiril ayat, para sahabat, terkait perhatian kita kepada yatim ini, maka saya melihat alhamdulillah bukan hanya Yayasan Islam Bani Murida, tapi yayasan-yayasan lain atau lembaga lain, masjid, mushola, majlis ta'lim sangat marak berkembang mengadakan santunan anak yatim. Ini hanya bagian kecil saja dari kegiatan yayasan. Di samping yayasan juga memiliki kegiatan-kegiatan lain. Tujuan utama tentu sedikit banyak kita saling tasoruf, saling perhatian antara atas dan bawah, yang menengah, atau yang juga kita di kalangan bawah pun latihan peduli sosial terhadap yatim piatu, terhadap duafa. Ada janda-janda, kawan-kawan kita yang memang di garis kemiskinan. Nah, ini perintah agama gitu, supaya kita tidak kategori orang yang mendustakan agama. Kemudian visi misi dari yayasan ini apa nih? Dari nama awal sejarahnya bagaimana? Yayasan Islam Bani Murida berdiri 12 April tahun 2014. Jadi 2021 ini insya Allah bulan April nanti, 12 April 2021 nanti insya Allah 7 tahun genapnya. Kami masih banyak belajar, masih menerima kritikan dan saran, tidak ada yang sempurna, tentu banyak kekhilafan. Biasalah orang mau maju pasti ada ombak-ombak, orang naik kapal juga ada goyangan. Makin tinggi pohon makin banyak angin, kita harus bersabar. Biasalah orang yang di jalan kebenaran pasti banyak fitnah. Para ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, subhanallah, nyaris mereka dapat fitnah dari masyarakat, dari negara, bahkan sampai masuk penjara. Dan terkait dengan ini ujian besar bagi ulama, mubalik, khotib dan lain sebagainya.
juga ujian yang sama. Begitu besarnya di dalam mendirikan yayasan, dengan masjid, dengan taklim, pasti tantangannya luar biasa, dan kita harus kuat. Kita tunjukkan Allah merah haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, berikan yang benar itu benar supaya kita bisa ngikutin. Warinal batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan pada kami bahwa yang batil itu batil supaya kita bisa menghindari. Nah, yang penting daripada itu yang diyakini qul ja'al haq wa zaqal batil. Katakanlah Muhammad, ja'al haq, pasti kebenaran itu akan datang. Wa zaqal batil, namanya kebatilan itu pasti akan lenyap. Innal batila kana zahuqa. Nah, ini yang harus kita yakini. Di dalam berjuang kita harus punya semangat. Kalau visi misinya jelas, visi bagaimana yayasan ini bisa menggapai ridha Allah, mengajak masyarakat lebih rajin ibadah, lebih rajin tarbiyah al-islamiyah, mencintai musola, mencintai masjid, mencintai lembaga, mencintai taman pendidikan Quran, mendekatkan diri melalui zikir-zikir, dan juga semangat kegiatan ngaji, terutama alhamdulillah ibu-ibu sangat semangat, dan juga anak-anak sangat semangat. Nah, ini motivasi bagi kalian wahai para bapak. Kapan kalian ngaji? Kalah sama ibu-ibu kita ini. Karena Allah, ibu-ibu luar biasa, ya kan? Seperti yang antum ketahui, ibu-ibu coba malam apa saja dia, malam Rabu ada, malam Kamis ada, ya kan? Hari Sabtu, subhanallah. Nah, bapak-bapaknya ini PR kita, ada malam Sabtu juga untuk anak-anak Darul Ghoyah ya, alhamdulillah remaja. Dan kemudian hari Sabtu paginya itu taklim, qiraatul Quran, tajwid, tafsir, bawah bimbingan Ustazah Ida Farida. Kalau malam Sabtu kita memimpin, kebetulan yang memimpin. Nah, ini bagian dari syiar-syiar Yayasan Islam Bani Muridah. Kalau Yayasan Islam Bani Muridah, sesungguhnya nama ini muncul bukan kita mengedepankan nasabiah, bukan. Tapi Bani memang artinya keturunan. Muridah dari aroda yuridu, irodatan bahwa murid, orang yang memiliki keinginan yang tinggi, memiliki kemauan, memiliki himmah, memiliki semangat untuk belajar, memajukan. Bagaimana khairun nas anfa'uhum linnas, itu yang penting. Di yayasan itu visinya harus ke sana, menggapai mardhatillah, mengedepankan walal akhiratu khairul laka minal ula, jangan hubud dunia. Kalau misi jelas kita jalankan, pertama menjalankan kegiatan ibadah, dua menjalankan keagamaan, PHBI, peringatan hari besar, Isra Mi'raj, Maulid, Ramadan, Nuzul Quran. Kemudian, nah ini kegiatan sosial, santunan-santunan, ini penting. Walaupun tidak bisa berbuat banyak, kerjasama dengan agnia kanan kiri yang peduli sosial, ya kita ajak mereka. Ya alhamdulillah dari kita untuk kita, dari ibu-ibu untuk ibu-ibu, dari berlatihan infak. Ingat, kita itu akan mati, dan mati tidak dibawa harta itu. Yang perlu diingat, orang yang meninggal di kuburan itu apa? Mereka itu laula akhartani, andai saja kematian itu masih bisa ditunda, laula akhartani ila ajalin qarib, barangkali itu masih bisa sejenak saja itu ditunda, fa asaddaqa wa akum minas sholihin, dia ingin bersedekah wa akum minas sholihin, dan ingin berbuat amal soleh. Jadi sedekah dan amal soleh inilah di antara visi misi. Dan misinya itu selain itu, misalnya TPQ harus jalan, Taman Pendidikan Al-Quran, alhamdulillah sore, murid ya dinamis, tapi kita berkah lah insya Allah. Kemudian PAUD, pendidikan anak usia dini, TK, alhamdulillah bertahun-tahun sudah berjalan. Majelis Ta'limul Quran, sebelum yayasan ini ada, sudah ada Majelis Ta'limul Quran tiap Sabtu. Dan sekarang ada majelis zikir Baqiyatus Sholihah. Ini luar biasa juga, bagian dari pengembangan yayasan Islam Bani Muridah. Baik, alhamdulillah, itulah tadi stories daripada hikmah tasyri', bagaimana kita menghidupkan sebenarnya suasana kenabian pada saat ini, dan menghidupkan agama Islam di era digital zaman now. Jangan khawatir pada corona, tetap jaga kesehatan. Yayasan Islam Bani Muridah hari ini membantu solusi untuk antum.
TK juga sedia ya, betul. Iya. Camur. Jadi bisa Kegiatan masuk TK. anak ibu masuk di TK kita. Iya. Dan di sini banyak sekali kegiatannya tadi sudah dipaparkan. Iya. Kalau untuk info lebih lanjut bisa hubungi Cak Mur Center dan nomor teleponnya di bawah ini ya. Saya Vitamin IP selanjutnya sebagai host. Nanti Cak Mur akan mensyuting, kita akan mensyuting semuanya kegiatan hari ini, zikir seperti apa, tentang keadaannya. Iya. Terus nanti kita lihat, saksikan suasana ya Barangkali kegiatannya. Pak Ustadz, sebelum ditutup, barangkali menurut antum sendiri bagaimana itu? Apa fungsi zikir ratiban rutin? Kira-kira ada nggak hikmahnya? Untuk apa zikir-zikir itu? Capek 2 jam itu. Coba jelaskan barangkali apa kira-kira menambah wawasan jamaah kita. Zikir itu dari kata zikir ya, zakara yazkuru, zikrullah. Kenapa kita harus mengingat kepada Allah? Kenapa kita harus terus tafakur diri? Karena gini, manusia itu kosong, ibarat kacang, kalau tidak ada isinya maka itu cuma sekedar kulit. Iya. Kalau manusia tidak ada zikirnya, bangkai lah. Iya. Makanya kalau kita bersyukur nih, satu nafas kita nariknya Allah, buangnya hu, nariknya Allah, buangnya hu, maka itu udah berapa pahala. Kita bersyukur kepada Allah. Coba kalau kata Allah nafas doang tapi tidak bisa membuangnya, gimana? Pasti meninggal, mati juga. Tapi kalau kita coba nafas susah, banyak nggak orang-orang di rumah sakit pakai oksigen? Banyak. Bayar nggak tuh? Bayar. Gitu. Jadi kita harus syukuri hari ini nafas gratis. Allah ciptakan mata, ya nah ini unsur mama bil khair. Lihatlah pandangan yang indah. Lihat. Ketika Allah ciptakan telinga, dengarkan yang baik-baik. Lisan, wakul qolan karimah, bahasa yang indah. Tangan juga syamir wajib Allah ta'ala mutaib. Kesingkatanmu kerja keras, kerja cerdas. Ketika kaki Allah ciptakan, imsika mamasyilah salatul mustaqim, berjalan kepada jalan yang benar. Jadi urgensi zikir itu sangat penting gitu. Belum lagi nih tolak balak, bencana, daripada goib, sihir, santet, ya kan, Melunakkan jin, hati. ifrit, ya kan, Hati yang terus keras. jin belek, ya kan. Apalagi hari ini kita tahu perguruan-perguruan itu pasti dengan zikir. Metodenya bagaimana mendekatkan diri? Ya dengan mengingat. Coba kalau kita mengingat seseorang nih, nah, kita mengingat seseorang, misalkan si A, kita ingat, makin lama pasti kita makin sayang. Ketika kita sebut namanya dia, kita puji-puji dia, pasti dia juga bakalan timbal baliknya ada sama kita. Kayak misalkan sama bos ganteng banget, bos baik banget, pasti dia ngasih Terlebih terlebih Allah Subhanahu wa taala yang kita bagaimana puji. ketika Allah disebut War-Rahman, Rahim, Allah la ilaha illallah al-Malik, urutannya ada nggak zikir toreko? ada. Seperti wirid khusus pada sholat. Jadi sebenarnya auzubillah itu seperti berlindung. Jadi auzubillah bukan hanya minasyaitonir rajim, bukan hanya dari setan, tapi dari semua makhluk, jin, sihir, wapak, kiriman, santet, goib dan lain-lain. Setelah auzubillah apa itu? Auzubillah ada astagfirullah. Setelah astagfirullah 10 kali bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. 10 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil azim, la haula wala 10 kali. Terus habis itu bisa juga bismillah masya Allah, bisa tambahannya panjang, dan insya Allah nanti bisa saya terterakan juga di sini. Sampai disitulah yang penting adalah tambah salawat, ya kan, khususnya yang sekarang lagi viral daripada ijazah qabil tuh min Ustadz Ujang Bustami, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna
بحرمة ربي فانفعنا ببركة ودين الحسنى بحرمة. Begitu aja. Ya. Sebenarnya sangat gampang. Konteksnya sholawat dan zikir, kita ingat ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikir kepada Allah, ingat pada Allah bukratan wa asila, ya, di waktu pagi dan waktu sore. Maka ada amalan yang bagus kalau pagi kita baca apa tuh? Minimal subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah hamdihi subhanallahil azim, atau hamdalah. Nanti sorenya kita juga membaca zikir yang sama. Jangan sampai kita lupa zikir di waktu pagi dan waktu sore. Nah, konteks sholawat tadi, kalau Allah dan malaikat saja bersolawat, apalagi kita sebagai hamba yang lemah, banyak dosa, yang kita ingin mendambakan syafaat kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini populer, saudara. Di mana saja kita berada, jangan segan-segan sholawat. Kenapa kita sholawat? Rasulullah bersabda, man shalla alayya sholatan sallallahu biha asra sholawatin. Siapa yang sholawat kepada Rasulullah sekali, Allah akan berikan keberkahan 10 kali lipat. Itu baru sekali. Karena kalau kita ingin berkah, ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sering-sering baca itu, berjanji berkahlah hidup kita itu. Kadang kita galau, gundah gulana, subhanallah, ya. Malam ini malam berkah, Yayasan Islam Bani Muridah hadir. Kegiatan-kegiatan rutin malam Rabu ini, subhanallah, perlu dilestarikan, silahkan dicontoh. Kalau ingin zikir-zikir, bacaannya seperti apa, bisa kita bantu nanti melalui Ustaz Zaidah Farida. Ada aurat-aurat rutin, wirid-wirid rutin pada sholat yang tadi disebut Ustaz Titi, bisa diamalkan sebagai kekuatan batin kita, pertahanan mental, pertahanan jiwa, pertahanan raga. Barangkali ada sihir, ada santet dan sebagainya, nauzubillah, nauzubillah. Kita berlindung pada Allah, jangan takabur, jangan sombong, karena kekuatannya dari Allah. Nah itu barangkali kita bisa diskusi yang lain. Ada pertanyaan apa, silahkan Ustaz. Saya sebagai ketua yayasan siap menjawab. Barangkali A sampai Z. Kita evaluasi dari 2014, di awal-awal kita luar biasa, ada goncangan. Itulah manusia, tobakon antobak, step by step. Dari yang kecil, kayak umur orang, baru lahir, masih nangis, dimandiin, kasih baju, disusuin. Awalnya nikah, milain 2 tahun, ya kan? 3 tahun, baru belajar bicara, 4 tahun mulai TK. Yayasan juga sama, saudara. Nggak ada BIM, salah BIM langsung maju. Jadi stepnya kayak gitu. 4 tahun mulai TK, latihan ikro, latihan baca, ya kan? 7 tahun ini mudah-mudahan mulai masuk SD itu mulai pinter lah, mulai cerdas, mulai mengembangkan networking. Nah, bisnis apa nih yang bisa kita kontak? Bukan bisnis dalam arti yayasan ya, tapi pengembangan ekonomi umat. Ya, untuk pengembangan ekonomi umat sangat banyak sekali di zaman sekarang ya, apalagi medsos ini ya. Era medsos. Karena sekarang itu Networking. kuncinya semua networking itu menurut saya bagus. Yang Teknologi. penting itu yang pertama kita punya Facebook dulu, kedua punya Instagram. Instagram tuh banyak banget faedahnya. YouTube apalagi ya kan, Iya. untuk syiar kita ya, dakwah kita bisa berbagi sebenarnya. Itu termasuk kullu ma'rufin sedekah. Dan segala satu kebaikan itu sedekah. Bisnis yang halal gimana? Untuk sekarang bisnis halal. Syariah. Pertama kita harus tahu legalitasnya dulu. Kunci-kuncinya ada AP2LI. Apa itu AP2LI-nya? Jadi Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Iya. Banyak yang tidak berizin. Hati-hati yang bodong, nanti baik yang tutup. Iya. Nah yang kedua harus ada MUI-nya.
ya halal, kehalalan produk tersebut. Halalan Nah, thayyibah. yang ketiga BPOM-nya, Badan Penyelidik Obat dan Makanan. Jadi kalau bisnis itu jangan Tambah ya- OJK jangan lupa. Nah, bisa jadi Dalam yang pengawasan OJK juga OJK. pengawasan. Iya. Jadi kalau bisnis itu kita tahu ownernya dulu, siapa mudabbir kita, siapa panglima kita, siapa mudir kita. Iya. Kalau kita kenal nih, wah, contohnya Kiai kayak saya punya guru spiritual maupun bisnis yaitu Ustadz Zaki Mubarak bin Haji Muhammad Toha. Jadi beliau ini masih muda ya, tapi cerdasnya luar biasa dan alhamdulillah luar biasa kayanya juga inspiratif banget. Jadi beliau itu membangun bisnis pertama konsultasi kepada yaitu gurunya lagi. Siapa gurunya? Yaitu ada Bapak Lukmanul Hakim. Yang kedua Gus Rusdi. Nah ini nih yang memang luar biasa juga, dari tidurnya digorong-gorong jadi pemborong. Nah jadi Ustadz Zaki ini punya produk, bukan punya produk, jadi eksperimen awalnya sama dokter Hadi sama dokter Setio. Akhirnya pas dicoba dicampur glutation, dicampur vitamin, inulin, fruktos, dextrose, wih bagus nih. Jadi komposisi inilah yang membuat timbullah kesehatan karena dari produk-produk yang herbal. Akhirnya bagaimana sistem ini dijualkan biar bisa semua jangkauan orang tahu dan masuk gabung member. Ada sistem yaitu penjualan langsung berjenjang syariah, PLBS namanya. Nah akhirnya kalau biasanya orang lewat iklan, lewat distributor, lewat jalur distribusi, ini yang memangkas yaitu lewat jalur multi level marketing. Nah namun dia tidak membeli produk terus, dia cukup sekali join member, terus dia dapat keuntungan dari ID-nya dan harga produk lebih murah, serta juga yang ketiga ada reward-rewardnya seperti itu. Nanti kalau mau tahu bisa hadir di pertemuan setiap hari ada, hari Rabu di Jakarta Selatan, di Bimo Center, di Kebon Jeruk ya dan lain-lainnya. Oke, relevansi ya, kita bicara relevansi pengembangan yayasan. Sedunia ini banyak yayasan. Barangkali ke depan kita konsep KBIH, bagaimana ada muncul kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang jelas yang menyentuh umat. Kalau kita dakwah kita harus fokus, bisnis memang fokus, tapi tidak boleh kita memecah-mecah itu. Bagaimana urusan dunia lancar, akhirat lancar, ibadah lancar. Nah inilah gunanya visi misi lembaga yayasan Islam itu di situ. Bagaimana supaya kita bisa menolong kawan-kawan, menolong saudara, terutama harus ada memang bismillah. Mudah-mudahan ada donatur ya, Ustaz, biar bisa nolongin, bukan nolongin yayasan. Bagaimana supaya anak TPQ ngaji itu gratis semua. Kita program tuh. Yang sore kan kita gratisin, TPQ itu gratis. Kemudian ingat nih, TPQ gratis. Majelis Taklim Nurul Quran gratis. Majelis Darul Qoyah malam Sabtu gratis, nggak bayar saudara. Tapi malayah tamu bi amril muslimin falaisa. Kalau ada orang Islam nggak perhatian dengan sama muslim, terutama ya agniya yang punya ilmu dengan ilmunya, ya kan? Punya jabatan dengan jabatannya, yang punya duit, harta dengan hartanya. Dermakan, infakkan, sedekahkan. Ke lembaga-lembaga resmi yang punya kredibilitas, punya binaan, ada yatim piatu, ada duafa, ada TPQ, anak santri, biar gratis. Gimana supaya gratis? Kalau lembaga pendidikan TK PAUD, karena pengembangan modern, ya memang wajar kalau bayar. Kalau pendidikan modern resmi, punya izin pemerintah, itu memang harus ya bayar secara profesional. Tapi kalau kegiatan-kegiatan Islami, PHBI, qiraatul Quran, ngaji tajwid, ngaji tafsir, ibu-ibu apa tuh dibetulin tajwidnya juga yang hari Sabtu, itu memang kita gratis tuh, free. Memang kita bilang ke ustazahnya harus gratis, termasuk yang belajar Al-Quran. Kita juga kerjasama, alhamdulillah kita dapat Quran, kita dapat buku ikro itu, kita nggak pernah jual.
berbeda ya, manajemen TK PAUD dengan manajemen TPQ dengan manajemen Dago itu beda. Ada yang gratis, ya subsidi silang lah. Karenanya tentu kita yayasan bisa menerima transfer ya melalui rekening. Anda membantu, kita salurkan dengan amanah supaya subsidi silang tadi yang kaya nolongin yang miskin, yang apalagi anak yatim lah kalau bisa kita gratisin. Gimana tuh kira-kira itu ya? Supaya ada itu kita perlu terobosan-terobosan, ya kan? Saja. Ada yang barangkali perlu ditanyakan? Oke, Barangkali cukup ya. kita Ustaz ya. nanti tinggal Kita go to santunan live ya, acara live santunan yatim piatu yang ada di sana. Barangkali Ustaz closing. Oke, gitu aja. Mungkin saya Vitamin IP mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya yang menonton dan kepada Sakmur Ya. sebagai narasumber. Mohon Insyaallah dukungannya dengan terus subscribe, like and share. Itu jariah Anda, sedekah Anda. Nggak punya duit, subscribe, like, share. Punya duit, transfer. Nggak punya duit, subscribe aja, nggak bayar. Ya saja. Gitu aja. Akhir kalam. Akan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.